Shalom, selamat sore di hari yang penuh sukacita, di mana kabar sukacita itu sudah tersiar ya. Kalau sekarang kita ngomong ya 2000 tahun yang lalu, di mana kabar sukacita, kabar yang gembira untuk semua orang, segala bangsa, melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sukacita itu boleh ada sepanjang tahun, sepanjang abad, sepanjang musim, ya. Sepanjang sepanjang zaman, ya. Di mana kita ini sudah berapa dekade ya, kita sudah urutan yang keberapa ini, ya. Kabar sukacita itu tetap utuh ya, harus tetap utuh, tetap terjaga dan tetap tersiar sampai kapan? Sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kali keduanya. Amin. Nah, ketika kita mengingat, pada hari ini ya, kita sepanjang bulan ini kita melakukan sebuah selebrasi ya, di mana kelahiran Kristus kita rayakan. Jangankan kelahiran Tuhan kita yang harus kita rayakan ya, kelahiran kita saja kadang kita rayakan ya. Kalau nggak dirayakan kadang ada yang siapa sih ngomong saya? Nah, ya, apalagi Tuhan kita, kalau nggak dirayakan nanti Tuhannya loh, nggak ada yang ngomong. Karena repot, kalau Tuhan sudah sewot tuh repot ya. Kalau Tuhan kita sudah sewot, wah, amarahnya itu ya, menakutkan ya. Tetapi yang lebih menakjubkan adalah kasih setia Tuhan. Amin. Ketika kita mengingat, ketika kita merayakan sebuah kelahiran, kita tahu ya, pada umumnya sebuah kelahiran itu terjadi, tercipta oleh karena apa? Ada yang tahu? Ini kata-kata konten dewasa ini ya. Nah, jadi pada umumnya kelahiran atau kelahiran itu terjadi melalui hawa nafsu. Ya. Tidak ada Adam nafsu ya. Yang ada adalah hawa nafsu. Bukan berarti Hawa yang bernafsu, tetapi memang hawa nafsu, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua ini dilahirkan melalui hawa nafsu. Manusia daging ya. Tetapi puji Tuhan, ada kabar gembira. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir di dunia ini bukan melalui nafsu duniawi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus lahir melalui benih yang kudus. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 34. Tolong Pak Hendro. Kita baca di Lukas pasal yang pertama ayat yang 34 dan 35. Firman Tuhan demikian. 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Tahan dulu. Karena aku belum bersuami. Kalau zaman sekarang, seorang perempuan belum bersuami pun sudah bisa melentung ya. Ya. Tetapi kalau zaman dahulu kala, walaupun sudah kala ya, tapi tradisinya itu sudah, kalau sekarang bilang itu kolot ya. Nah,
Dikatakan apa? Maria mengatakan demikian. Bagaimana hal itu mungkin bisa terjadi? Aku bisa mengandung. Aku bisa melahirkan seorang anak. Karena apa? Aku belum bersuami. Karena status daripada Maria ketika itu adalah tunangan. Masih bertunangan dengan Yusuf. Kabar yang diberikan oleh malaikat Tuhan datang kepada Maria ini, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Maria mengatakan, bagaimana mungkin? Ini menegaskan bahwa apa? Menegaskan bahwa memang Maria belum bersuami. Karena statusnya hanya masih bertunangan. Ketika masih bertunangan, tentu di situ masih ada proses demi proses yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi waktu itu untuk memasuki proses pernikahan yang lebih dalam lagi. Sehingga kalau pada waktu itu ya, kalau seorang yang masih bertunangan pun ya, masih bertunangan pun akhirnya mengandung, yang menjadi hakim adalah tetangga-tetangga ya, rakyat-rakyat yang ada di sekitarnya. Diapain kira-kira kalau ketahuan mengandung seperti itu? Hukum Allah yang telah ditetapkan Allah adalah hukum rajam. Mereka, wanita itu akan dilempari batu sampai meninggal dunia. Kalau sekarang apa? Ojo sakno, bayi ini jabang bayi ini sakno, ojo dilanjutno sampai lahirno ya. Ojo sakno, wah blabli blu bleblo ya. Nah, inilah zaman yang sudah melenceng daripada kebenaran firman. Kalau pada waktu itu terjadi hal-hal yang demikian, maka perempuan itu harus dihukum rajam sampai meninggal dunia. Makanya nggak salah kalau kita baca-baca lagi, di situ ada kata-kata Yusuf. Dia berdiam-diam, ingin apa? Menceraikan Maria. Kenapa ada kata-kata cerai? Karena pertunangan di zaman Yahudi adalah itu juga merupakan sebuah prosesi yang sakral. Di situ ada sebuah itikat. Itikat yang untuk mempersatukan. Jadi di situ sudah dalam, pertunangan itu sebetulnya sudah dalam. Kalau zaman sekarang, wah tunangan, sebelum janur kuning melengkung, masih ada harapan untuk kurebut kembali ya. Gak bisa. Kalau sekarang kalau udah janur kuning melengkung berarti udah ke dalam prosesi pernikahan, ya kan? Nah, padahal sudah bertunangan, masih dikejar aja sama mantannya, sama pacar-pacarnya yang lain, wah ya kan. Sehingga ada kata-kata sebelum janur kuning melengkung, masih bisa ada harapan. Siapa yang bilang masih ada harapan? Sejatinya sudah tidak ada harapan. Karena di dalam pertunangan di situ sudah ada ikatan yang mengikat sepasang pria dan wanita ini ya. Jadi kata-kata bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini serasa sudah tidak berlaku lagi ya untuk zaman sekarang ya. Tetapi mari kita mau kita mau untuk kembali kepada kehendak ilahi yang murni. Kehendak Bapa yang sejati. Yaitu kita tetap berpegang kepada kekudusan ilahi. Puji Tuhan, tahun depan, sepanjang tahun 2023, Gereja House of Kana akan bertemakan kekudusan. Kita akan belajar bersama mengenai apa itu kekudusan. Saya juga nggak tahu banyak ya tentang apa itu kekudusan, tapi kita mau belajar lebih banyak lagi, kita menggali. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Karena setiap kehendak Allah itu berbeda-beda
untuk setiap kita pribadi-pribadi. Tidak ada yang sama. Kehendak Allah dalam kehidupan kita tidak ada yang sama. Maka kita mau belajar lebih dalam, kita mau belajar lebih intim. Bagaimana Tuhan mau berkarya dalam setiap kehidupan kita. Kita lanjut ayat yang ke-35, Pak Hendro. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Inilah sejarah di dalam sejarah dunia. Pencatatan sejarah dalam dunia ya. Bahwa ada seorang wanita yang akan mengandung tanpa adanya hawa nafsu. Tidak memakai hawa nafsu dunia. Melainkan dikatakan Roh Kudus yang akan menaungi engkau. Roh Kudus yang akan dihembuskan ke dalam rahimmu, Maria. Inilah kelahiran yang terjadi, yang Tuhan Allah kehendaki, yaitu kelahiran tanpa hawa nafsu kedagingan manusia. Ini adalah benih kudus. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini melalui kekudusannya. Melalui benih ilahi yang kudus. Berbeda dengan kita manusia-manusia lain. Berbeda dengan kita manusia-manusia daging. Kita ini dilahirkan melalui sebuah proses yang namanya kedagingan. Ya. Jadi ini adalah bukti bahwa adanya kekudusan di dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pada sore hari ini kita mau belajar mengenai kerelaan. Kerelaan. Sebab kita akan belajar dari Maria, karena Maria nanti kalau kita belajar di situ Maria akan menunjukkan betapa dia memiliki sebuah kerelaan. Kerelaan, ya. Karena apa? Buah kandungnya diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah Maria itu sudah bertunangan dengan Yusuf? Tentu. Maria ini sudah mempunyai planning ya, sudah punya rencana kan? Wah nanti menikah tanggal sekian. Wah kalau kita udah jauh-jauh hari sudah merencanakan ya kalau kita mau nikah lagi gitu ya. Ya nikah lagi atau nikah yang lalu? Nah kalau kita mau menikah, kalau kita kemarin menikah ya tentu sudah ada perencanaan kan? Rencananya bisa 6 bulan, 3 bulan, setahun ya. Tiba-tiba sebelum acara resepsi pernikahan, Maria ini kan didatangi malaikat Tuhan. Wah, lalu nggak jadi nikah dong, ya kan? Kan nggak jadi nikah akhirnya. Mereka akhirnya kan berpindah kota. Nah, ini butuh sebuah kerelaan hati. Karena di situ, karena rela itu berasal dari kata, kerelaan itu berasal dari kata rela ya. Rela itu artinya apa? Bersedia ikhlas. Bersedia dengan ikhlas. Kalau ikhlas itu ada embel-embelnya enggak? Enggak ada embel-embelnya. Yang ada ember-ember mungkin ya. Tapi di sini enggak ada embel-embel kalau ikhlas itu ya. Jadi enggak ada. Kalau aku melakukan ini, aku dapat ini ya. Kalau kamu malaikat sudah pinjam rahimku, nanti aku dapat. Wah, nanti Maria dapat
keenakan. Kalau Maria melahirkan sang juru selamat, katanya melahirkan sang juru selamat, ya kan? Berarti Maria akan hidup enak dong, ya kan? Rugi, gak dapat apa-apa Maria. Bayangkan, kasar kata kalau sudah gandol 9 bulan, ya kan? Bahkan sampai melahirkan dengan susahnya, dengan apa ya, nggak tahu saya melahirkannya, karena saya bukan pernah melahirkan. Saya nggak pernah melahirkan dan nggak akan pernah melahirkan. Tetapi ketika melahirkan, melihatnya orang melahirkan kan rasanya sakit ya, rasanya juga gimana gitu ya. Nah, apalagi bawa 9 bulan. Habis itu mereka ini kalau enak sekarang ya, ada mobil, ada motor, ada becak, ada bis, ada apa. Zaman dulu kan enggak ada ya. Zaman dulu jalan kaki, naik onta. Kalau sekarang enak, gunung perkotaan, gedung-gedung, jalan sudah enak, aspalan ya. Kalau di zaman itu mungkin kan ya bebatuan, padang pasir. Pasir-pasir nggak rata ya. Wah, nanti gimana? Kandungannya gimana? Wah, mikir lagi ya. Nah, disitulah terjadinya ada kerelaan hati dalam diri Maria. Maria merelakan dirinya untuk menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Supaya melalui dirinya akan lahir sang juru selamat. Kita mau belajar yang pertama dari pribadi Maria. Di Lukas pertama ayat 38, firman Tuhan, kata Maria, Lukas pertama 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika Maria mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Inilah kerelaan hati Maria. Dia menyatakan dirinya adalah seorang hamba. Dirinya tak lebih daripada pemilik hidupnya sendiri. Melainkan dia menyatakan dirinya adalah hamba Tuhan. Ketika dia menyatakan hamba Tuhan, maka dia bersedia dirinya untuk menghamba. Menyatakan dirinya untuk bersedia dijadikan, rahimnya dijadikan untuk benih ilahi itu boleh ada di dalam rahimnya. Dan ketika Maria mengatakan, aku inilah hamba Tuhan, jadilah apa yang menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau saja Maria enggak mengatakan, aku hamba Tuhan, aku siap, aku begini, begitu. Maka Maria masih ngomong-ngomong sama malaikat itu ya. Mungkin sampai malam, sampai jagongan, debat kusir ya. Sampai debat gak mari-mari. Paling ngomong terus belum ada kerelaan hati ya. Masih hitung-hitungan sama Tuhan ya. Masih hitung-hitungan. Pasti ngomong, aku engkau entuk apa? Engkau iki sapa? Sapa engkau lagi ditakoki iki sapa suamiku? Kok iki aku ditakoki sapa? Anake sapa? Bapake sapa? Terus ngelahirno ndi? Terus lahir, biaya sapa? Wah, kayak debatnya ya. Nah, itu seringannya yang ada di sini ya, enggak ya? Mungkin banyak yang di luar. Jadi senengannya adu argumen sama Tuhan. Kalau aku melakukan kehendak-Mu Tuhan, aku dapat apa? Itu namanya bukan ikhlas ya. Itu bukan rela. Tetapi kita mau belajar dari Maria ini, bagaimana dia itu rela. Dia ikhlas.
Dia rela ikhlas untuk menghamba dirinya, untuk menghamba bagi Tuhan. Melalui dia, melalui Maria, maka keselamatan itu boleh dinyatakan. Kerelaan inilah yang ditunjukkan Maria, yaitu dia mau untuk beralih dari zona nyaman kepada zona kehendak ilahi. Inilah kerelaan Maria. Dia rela keluar dari zona nyamannya. Zona nyaman, dia tentu sudah berencana ya dengan Yusuf ya. Nanti kalau punya anak, Yusuf mau anak berapa Yusuf? Ya. Kalau mau nikah nanti tinggal di mana Yusuf? Sudah semuanya mungkin sudah tertata planning. Iyalah, jelala ya. Jeketek. Ya. Jeketek. Ada malaikat Tuhan nyamperi Maria, ya, karena perkenanan Tuhan. Sehingga Maria menyatakan dirinya, aku hamba Tuhan, jadilah apa yang menurut kehendak-Mu. Maria rela keluar dari zona nyaman. Maria keluar dari zona nyaman untuk berjalan menuju zona kehendak ilahi. Seberapa banyak kita mau untuk keluar dari zona nyaman kita. Untuk kita beralih kepada zona kehendak ilahi. Tidak perlu angkat tangan, nggak perlu dijawab. Ya. Tetapi biarlah perenungan ini bisa kita renungkan sampai pada nanti sebelum kita menyalakan lilin kembali. Kita mau merenungkan, apakah kita mau keluar dari zona nyaman kita? Kita mau keluar dari zona nyaman kita mau beralih kepada zona kehendak Allah Bapa. Itulah kerelaan. Tidaklah mudah. Saya pun mengatakan demikian bukan karena saya yang bisa berupaya seperti itu. Tetapi ini memang firman. Kita perlu penggalian firman. Kita perlu merenungkan pembacaan perenungan firman. Supaya kita dapat mengerti apa itu kehendak ilahi. Bagaimana kita bisa belajar daripada Maria ini. Dia mau rela dengan ikhlas. Karena dicatat tidak ada embel-embel lainnya. Ya. Kalau dia mau menjadikan dirinya hamba Tuhan, berarti dia memang hamba Tuhan. Yang hamba yang tidak menuntut apapun, tetapi mau menanggung segala sesuatu. Sampai pada akhirnya pun dicatat dalam firman-Nya. Sampai pada akhirnya dia menyaksikan penyaliban daripada putranya. Sampai pada akhir dia menyertai, dia mengikut, dia sampai melihat, menyaksikan kematian daripada anaknya yang tunggal. Anak tunggal Allah. Dan tidak dicatat kengomelan-ngomelan Maria. Itulah kerelaan. Mau menerima segala sesuatu. Mau menanggung segala sesuatu dengan ikhlas. Tulus. Bukan fulus ya. Atau bulus. Nah, kalau sekarang ada fulus, ada bulus. Jadi Tuhan diuang-uangkan, Tuhan dibulus-buluskan. Bulus berarti diakal-akali Tuhan itu. Tuhan diakal-akali. Jadi kita pura-puranya baik, akhirnya Tuhan kasih berkat. Wah, ya Tuhan, baik. Sudah dilupakan Tuhannya. Sudah terima berkatnya.
Padahal berkatnya cuma saiprit. Padahal Tuhan sudah menyediakan berkat yang saembrek. Ketika sudah dikasih saiprit, sudah bye-bye sama Tuhan. Padahal berkat yang saambrek masih menantinya. Masih dikasih saiprit, sudah bye-bye Tuhan. Rela adalah ikhlas, tulus, tidak mengharapkan sesuatu. Kalaupun memang Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melimpahkan berkat, itu semua adalah bonus. Dan kita patut untuk kita syukuri. Ya. Pribadi yang kedua yang kita mau belajar tentu dari pribadi siapa? Kalau tadi pribadi Maria. Kalau yang kedua kita mau belajar dari pribadi anaknya itu. Yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Karena kerelaan kita memperoleh patron yang sempurna. Kita memperoleh patron yang sempurna daripada Yesus Kristus. Patron kerelaan ini. Di mana di dalam Filipi 2, 5 sampai 9. Ini adalah kerelaan Bapa, kerelaannya. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang terakhir. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita mau belajar dari patron yang sempurna, yaitu daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Di mana Allah Bapa telah mengosongkan dirinya. Tidak menganggap, tidak menilai bahwa kedudukannya sebagai Allah yang sempurna, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang agung. Dia mau menanggalkan semuanya itu. Dia mau menanggalkan semuanya itu. Untuk siapa? Untuk kita semua. Dia tidak menganggap bahwa kemuliaannya, kekudusannya, kejayaannya, keagungannya itu sebagai sesuatu yang berharga. Yang berharga adalah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dialah yang berharga di matanya. Karena apa? Bapak, Ibu, Saudara saya adalah biji matanya. Dia mengumpamakan kita ini adalah biji matanya. Biji mata Tuhan. Begitu sempurnanya Bapak, Ibu, Saudara. Jadi janganlah kita menyanyiakan hak istimewa yang Tuhan sudah beri. Keistimewaan yang sudah Tuhan beri. Di mana kita semua ini loh, orang-orang yang berharga. Orang-orang yang berharga melebihi kejayaannya, melebihi kemuliaannya. Seandainya ada seorang bos ya, dia tidak menganggap bahwa dirinya bos. Dia punya 10.000 PT pun, dia nggak menganggap itu sebagai kekayaannya. Dia punya uang
1.000 triliun pun dia tidak menganggap uang itu adalah miliknya. Itu semuanya milik kalian. Misalnya kalian ini bekerja sama bos ini ya. Semuanya itu milik kalian. Seneng nggak? Wah, seneng banget ya. Nggak perlu kerja susah-susah. Tiap hari sudah dapat 1% dari 1.000 triliunnya. Dari usahanya per hari dia bisa menghasilkan 1 triliun. Wah, ya. Kita dapat 1%. Enak nggak? Itu cuma contoh loh ya. Ojo ditagih ambil bose. Ini pulang-pulang ngejar ambil bose. Beda ya, itu contoh. Ini contoh ya. Maaf loh ya, saya beri contoh ya. Mimpi tinggi-tinggi dijebak lagi ya. Itu analoginya yang simpel sederhananya seperti itu. Allah Bapa tidak menganggap segala kejayaannya, kemuliaannya. Dia hanya memperhatikan umat manusia. Saking berdosanya itu loh. Bapa ingin menyelamatkan manusia, ingin menyelamatkan dunia dengan memberikan anaknya yang tunggal. Dia ingin menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka dia meninggalkan semuanya. Dia meninggalkan kejayaannya. Dia meninggalkan keagungan, kekudusannya, kemuliaannya. Dengan jalan dia mengosongkan dirinya. Itulah kerelaan daripada Allah Bapa. Ikhlas, tulus. Yang ditunjukkan oleh Bapa surga. Betapa mulianya. Betapa berharganya kita di hadapannya. Kalau kita mau merenungkan sejenak, bagaimana dia menghargai kita. Bagaimana dia mempedulikan kita. Tidak ada satupun usaha kita yang dapat bisa menyelamatkan kita. Yang dapat mengembalikan settingan default Allah yang semula. Tidak ada yang bisa. Hanya karyanya sendiri. Hanya karyanya sendirilah yang dapat mengembalikan settingan manusia seperti yang Tuhan mau. Kalau kemarin saya memberikan ilustrasi ketika sebuah katakanlah masker atau ya masker yang kita punya ya sebelum kita buka seperti ini ya. Kan pabrik itu kan nyeting masker kan untuk melindungi kita dari debu, dari bakteri ya, dari virus tentunya ya. Nah, ternyata masker ini ada lubang, ternyata berlubang. Bisa nggak akhirnya kepada fungsi semulanya? Nggak bisa. Kita mau tutupi, mau tembel ya, nggak bisa sempurna ya. Apalagi kalau nanti ini talinya putus, dicancang-cancang lagi ya. Terus kena noda, kena iler ya, kena abab tuh, mambu ya. Nah, terus kena hujan, nah, kena petir, wah, kayak TV ya. Ya, akhirnya nggak bisa kembali ke default semula kan. Tetapi kemarin saya memberikan bahwa ketika itu Yesus datang. Ketika itu Yesus datang, ini katakanlah ini Yesus. Yesus datang. Jadi mengcover segala yang yang bolong-bolong, yang bernoda, yang enggak sempurna ya. Ditutup. Nah, yang kelihatan siapa? Yang kelihatan Yesusnya kan? Ini katakanlah Yesus menutupi masker kita. Yang kelihatan siapa? Yesus. Inilah yang dilihat Bapa, yaitu Yesus. Bapa tidak melihat kebobrokan kita.
Bapa tidak melihat lagi bolong-bolongnya kita, dosa-dosa kita, carut-marut kita, ya. Tetapi ditutupi oleh Yesus. Kita terima Yesus. Bapa melihat Yesus. Yesus yang sempurna. Bayi kecil itu, yang mungil, ya. Bayi kecil itu, yang menebus dosa kita. Bapa melihat ini semua. Bapa melihat karya Yesus. Bapa enggak melihat karya kita. Tapi Bapa melihat karya Yesus. Yang taat sampai akhir. Taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah kita mau belajar daripada Yesus. Mungkin dunia juga mengatakan, ada kata-kata ya, from zero to be hero. Kalau mau menyandang status sebagai hamba Tuhan, kita nggak bisa menjadi hero. From zero until zero. Semuanya nggak ada arti apa-apa. Kita nggak bisa jadi hero. Seorang hamba nggak bisa jadi hero. Hamba tetaplah hamba. Yang taat sampai akhir. Taat sampai akhir. Sampai kemuliaan dinyatakan. Sampai kita menerima mahkota. Mahkota yang Tuhan berikan. Ketika kita kelak nanti bertemu dengan Yesus Kristus yang kali keduanya. Lalu bagaimana setelah kita saya ngomong-ngomong gini ya, kita sudah belajar dari dua tokoh pribadi, Maria dan Yesus. Bagaimana kita dapat memiliki kerelaan? Kita harus tahu Maria dan Yesus pun sebagai anak, dia belajar tentang kebenaran. Sampai dia tahu apa itu bait Allah, apa itu kehendak Allah, bahkan sampai pada tahap itu pun. Kita pun juga demikian. Bagaimana kita dapat memiliki kerelaan seperti Maria dan Yesus? Tentu semuanya adalah pertolongan daripada Roh Kudus. Tetapi ada peranan daripada kita sebagai manusia. Besar kecil, tentu yang paling besar adalah peranan Roh Kudus. Tentu nggak bisa dilepaskan itu semuanya. Poin yang pertama kita mau belajar dua hal saja ya, jangan banyak-banyak ya. Kalau saya kasih banyak-banyak tips intriknya ya, podoai kok. Sampai keluar rumah, apa mau? Lali. Ya, satu pun nggak dapat ya. Kasih dua aja ya, jangan banyak-banyak ya. Jangan ngomong-ngomong loh. Gak usah ngomong-ngomong, tapi langsung dilakukan. No. Ya, itulah jemaat House of Kana ya. Gak banyak ngomong, tapi langsung lakonene ya. Yang pertama adalah hati yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hari Minggu ya ke gereja, ya dengarkan firman. Jangan cuma absen tok ya Han. Podo kebar baca Alkitab rek. Gak baca. Ini bukan pengalaman pribadi loh ya. Gak maca tapi di copy paste langsung kayak wis maca-maca wae. Ini bukan pengalaman pribadi, tapi ini mungkin bisa menjadikan contoh ini ya, Kak Nita. Contoh jelek ya. Jangan dicontoh. Jadi memang baca terus di posting, dikirim sudah baca ini gitu ya. Nah, kita harus rajin. Kita mau taat, tuh kok foto. Kita mau taat dengan dengaran firman. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah kalau kita menjauh
daripada firman-Nya. Kita nggak mau mendengar firman, kita nggak mau baca firman. Gimana kita bisa tahu kehendak Allah? Nggak bisa. Kita harus baca firman. Paling tidak kita baca dengan kita membaca. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran oleh firman. Kalau zaman dulu didengar kalau firman-nya dilantunkan, dimasmurkan. Tapi saat ini firman itu bisa dibaca. Iman kita bisa kuat, iman kita bisa bangkit kembali, roh kita semakin menyala-nyala lagi. Karena kita baca firman, kita dengar firman Tuhan, kita mau datang beribadah terus, rajin beribadah. Ya, bukannya di penghujung tahun atau apa. Karena ini sudah di penghujung zaman. Di penghujung zaman. Sudah banyak tanda-tanda akhir zaman yang sudah dinyatakan. Kita harusnya semakin waspada. Kita semakin berjaga-jaga. Karena tanda-tanda zaman akhir ini sudah kencang dibunyikannya. Belakangan juga kita ketahui bahwa berita di Amerika ya, bahwa presidennya sudah menandatangani, mengesahkan untuk apa? Pernikahan sejenis. Pernikahan sejenis sudah mulai disahkan. Ya, kita tahu bahwa itu semua sudah menyimpang daripada kebenaran. Belum lagi bencana-bencana alam. Janganlah sampai kita tertidur, tetapi kita boleh semakin berjaga-jaga. Poin yang kedua, bagaimana kita dapat memiliki kerelaan? Tentu kita harus belajar untuk rendah hati. Kita harus memiliki kerendahan hati. Sehingga kita dapat memiliki, sehingga kita dapat menunjukkan sebuah sikap kerelaan. Kita harus mempunyai kerendahan hati. Karena apa? Lawan daripada rendah hati adalah orang yang congkak. Orang yang tinggi hati, orang yang congkak, orang yang sombong. Kalau orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tinggi hati itu tidak akan mau untuk beralih, dipindahkan dari zona nyaman kepada zona kehendak Allah. Dia akan pasti berontak. Kalau orang yang tinggi hati sombong, dia akan berontak. Dia akan ngomel pada Tuhan. Aku loh Tuhan, saya enak-enak, ndek kene mbok pindah nyang kono. Ndek kene enak Tuhan. Loh. Padahal dengan berproses, dia berpindah kepada kehendak Allah. Akan membawa dia kepada pertumbuhan rohani yang lebih matang, yang lebih dewasa. Miliki kerendahan hati. Sehingga ketika kita memiliki kerendahan hati, ketika kita diproses Tuhan, kita berpindah daripada zona nyaman kepada zona kehendak Allah Bapa. Kita dapat memahami segala apa yang terjadi itu, boleh terjadi itu, untuk kepada kemuliaannya saja. Amin. Dua hal, dari tokoh itu kita sudah belajar tentang kerelaan, bagaimana kerelaan dan bagaimana pengosongan diri. Dari dua tokoh ini juga kita dapat belajar bagaimana kita itu memiliki hati yang taat dan mau dengar-dengaran akan firman. Dan bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati. Hati yang rendah hati, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Hati yang dapat menerima, hati yang bersyukur. Natal bukanlah berbicara mengenai selebrasi.
selama sepanjang sebulan ini mungkin kita sudah sibuk ya, bagaimana kita mempersiapkan ini dan itu. Kita mau untuk mempertunjukkan, kita mau untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi sejatinya kita mau menghindar, kita mau menghilangkan, kita enggak mau mengingat kembali makna daripada kelahiran Yesus Kristus yang sejatinya. Natal bukan hanya masalah selebrasi, perayaan demi perayaan. Tetapi bagaimana hati kita. Hati kita mau melekat terus kepada Tuhan. Hati kita mau terus berfokusnya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang duniawi yang tidak kekal ini. Tetapi kita mau berfokus kepada apa yang kekal. Apa yang surgawi. Yaitu kehendak Allah Bapa surga. Saya ingin bahwa bila mana malam ini, saya mau mengajak kita semua, bagaimana jika firman yang tadi disampaikan kepada Maria, itu datang kepada setiap daripada kita. Hai engkau. Hai Gary, ya. Siapa? Hai Sutoyo. Hai Lili, ya. Hai Bayu. Nah, hai Samuel. Firman Tuhan ini mau datang kepada setiap kita. Yaitu setiap nama demi nama ya. Hai, saya sebutkan nama saya. Hai Gary. Engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan benih Kristus dalam hidupmu. Di mana mengandung dalam artian yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melahirkan yaitu dalam artian berbuahkan akan hal-hal kerajaan sorga. Dapatkah saya berkata, sejatinya aku adalah hamba-Mu. Sejatinya sebenarnya aku adalah hamba-Mu Tuhan. Aku bersedia mengandung dan melahirkan Engkau dalam kehidupanku. Pejamkan mata. Saya undang pemain musik bisa mengiringi. Kita bisa lanjut ke dalam lilin ya. Hah? Oh, boleh. Nanti ya. Oke, siap dulu. Habis lilinnya terakhir. Oh, ya, siap. Oke. Nah, jadi gini, sebelum pelan-pelan ya. Sebelum nanti penyalaan lilin, kita mau ya. Lilin itu menyala, bukan hanya sekedar menyala ritual kita tahunan ya. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus di palungan, di malam yang sunyi senyap. Tetapi biarlah nyala lilin itu boleh nyala di dalam setiap hati kita. Nyala lilin itu ketika engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau bersedia untuk mengandung dan melahirkan benih ilahi. Percayalah, sekalipun kita dibawanya keluar daripada zona nyaman kita, kepada zona kehendak Allah Bapa,
Percayalah, percaya sajalah. Dia Allah Immanuel. Dia Immanuel. Dia menyertaimu. Dia memberikanmu kekuatan. Sebab apa yang kau derita itu sementara. Dan dia akan memberikan yang kekal itu. Yang kekal, yang abadi. Yang dapat kita nikmati selama-lamanya. Kita mau tinggalkan ego kita. Kita mau tinggalkan segala nafsu dunia kita. Segala kedagingan kita. Bukankah itu sejatinya yang harus kita lakukan sebagai manusia roh. Manusia yang hidup di dalam roh. Kita tidak melakukan hal-hal yang daging. Sebab hal-hal yang daging itu tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu bukanlah kehendak Allah Bapa. Jika firman itu datang sekali lagi, hai engkau anakku, engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan benih Kristus dalam hidupmu. Bersediakah engkau menerima benih ilahi itu? Ketika engkau menjawab bersedia, nikmati, 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 nikmati. Oh, nikmati. Nikmati betapa indahnya kehidupan bersama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih.